warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di hari ini. Insya Allah kalian sehat semua ya anak-anak. Sebelum kita memulai materi hari ini, Ibu ingin mengabsen kalian dulu nih. Coba ketua kelas, hari ini ada berapa anak yang tidak hadir? Oke, alasannya kenapa? Oke, ada yang tidak hadir karena sakit dan bolos ya. Kalau sakit ibu masih bisa tolerin, tapi kalau misalkan bolos, ini mempengaruhi nilai kalian karena nilai rapot menurut ibu itu nilai dari ulangan, kemudian nilai absensi, juga nilai tugas yang nanti ibu berikan. Jadi kasih tahu ke teman kalian juga untuk datang minggu depan untuk masuk, dan kalian juga jangan ada bolos-bolosan lagi, oke anak-anak? Oke. Materi minggu lalu, coba Ibu ingin bertanya di sebelah kiri ibu, barisan kiri ibu. Coba Aira, minggu lalu kita praktek mengenai apa? Oke, bagus Aira masih ingat. Minggu lalu kita mempraktekkan kerajinan dari tanah liat. Coba ibu ingin bertanya ke semua anak di kelas ini, acungkan tangannya jika kalian masih menyimpan kerajinan dari botol kerajinan tanah liat tersebut. Oke, bagus. Berarti anak-anak masih menyimpannya ya? Oke, jadi tidak ada yang bohong ya. Berarti kalian masih menyimpan kerajinan dari tanah liat tersebut. Oke, bagus. Kemudian, sebelum kita masuki materi kita, Ibu ingin memberitahukan tujuan pembelajaran kita itu apa aja. Tujuan pembelajaran kita itu ialah untuk mengetahui, untuk memahami, dan untuk mempraktikkan untuk mempraktikkan segala sesuatu yang bisa kita olah, kita manfaatkan. Contohnya dari barang bekas yang tidak kita gunakan lagi bisa kita olah menjadi barang yang berguna, barang yang bermanfaat, barang yang bernilai. Karena itu kita nanti akan membuat kerajinan dari salah satu barang bekas yang bisa kita manfaatkan. Oke anak-anak? Oke. Coba ibu ingin bertanya, tadi sebelah kiri sudah ibu tanyakan, sekarang barisan sebelah kanan. Coba Ane, ibu ingin tanya, kerajinan, Ane pernah membuat kerajinan dari botol bekas? Oke, bagus, hebat. Ane pernah membuat kerajinan dari botol bekas. Coba kerajinan apa itu? Oke, kerajinan, tepuk tangan dulu buat teman kita Ane ya, karena dia udah pernah membuat kerajinan dari tempat pensil menggunakan botol bekas yang ada di rumahnya. Coba bayangkan kalian tempat pensil kalian beli, sedangkan Ane bisa menggunakan dari barang-barang yang ada di rumahnya, dari alat-alat atau bahan-bahan yang dia punya di rumahnya. Jadi ramah lingkungan, juga pastinya lebih hemat ya Ane ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi kita. Materi kita tentang membuat kerajinan. Tentang membuat kerajinan vas bunga dari apa anak-anak? Dari botol bekas. Sampai sini ada yang kelihatan tulisannya? Oke. Jadi kita akan membuat kerajinan vas bunga dari botol bekas. Kita membuat kerajinan dari botol bekas karena botol bekas itu sulit diuraikannya dan banyak di tempat-tempat sampah. Karena itu kita pergunakan semaksimal mungkin, kita gunakan sebaik mungkin untuk kita olah menjadi sesuatu kerajinan yang bermanfaat untuk diri kita juga. Oke anak-anak? Oke. Yang pertama, apa aja sih alat-alatnya, bahan-bahannya? Alat-alatnya atau bahan. Yang pertama, pasti kita membuat kerajinan vas bunga dari botol bekas. Yang pasti alatnya adalah botol bekas sendiri itu. Di rumah pasti kalian punya, karena kita menggunakan kerajinan vas bunga dari botol bekas, membuatnya dengan bahan-bahan yang mudah. Botol bekas kalian pasti punya di rumah, dari tempat sampah ataupun yang lain. Jadi kalian bisa bersihkan dulu supaya tidak ada kuman atau kotoran menggunakan botol bekas yang ada di rumah. Kemudian alatnya,
Yang kedua, gunting. Gunting. Ibu tanya coba, di rumah pasti kalian punya gunting kan anak-anak? Oke, kalian jika punya gunting nanti kalian bawa gunting. Jika ada yang tidak punya gunting di rumah, kalian nanti bisa meminjam dari ibu atau dari teman-teman kalian. Jadi tidak usah membelinya ya. Kemudian yang selanjutnya, cat. Cat jika kalian punya. Jika kalian punya cat, kalian bisa membawanya bekas-bekas sisahan dari misalkan rumah kalian mengecat tembok, kalian bisa membawa sisahannya. Tapi jika kalian tidak punya cat, kalian bisa menggunakan kertas, pensil warna, ataupun krayon. Jadi jika tidak ada cat, kalian bisa menggunakan kertas, pensil warna, atau krayon yang sudah kalian gambar atau kalian warnakan. Kemudian yang terakhir, yang 5, lem. Jika kalian tidak punya lem, kalian bisa meminjam dari ibu atau teman-teman kalian. Gunanya untuk nanti di kertas pensil warna ataupun nanti krayonnya ya. Dari sini ada yang kurang paham atau ada yang kurang mengerti? Oke, jadi kalian paham ya, alat-alat atau bahan-bahan yang di sini mudah didapatkan, ada di rumah kalian, jadi tidak ada alasan untuk nanti tidak membawanya anak-anak. Kemudian langkah-langkah membuat langkahnya. Oke, tunggu. Kemudian langkah-langkah dalam membuat vas bunga dari botol bekas apa aja sih anak-anak? Yang pertama, langkah-langkahnya adalah memotong menjadi 2 bagian. Kalian nanti memotong 2 bagian botol bekas tersebut menjadi 2 bagian. Jadi bagian atasnya kalian simpan dan bagian bawahnya kalian gunakan untuk membuat vas bunga. Kemudian setelah itu kalian kreasikan botol bekas tersebut. Contohnya botol bekasnya di ujung di atasnya kalian bisa buat bergelombang, dipotong bergelombang, bergerigi dan berzigzag, ataupun sekreatif kalian, semenarik mungkin. Kemudian yang ketiga, mencat botol tersebut. Jadi kalian bisa mencat botol tersebut untuk botol tersebut menjadi lebih berwarna, lebih menarik lagi. Dan jika kalian tidak mempunyai cat untuk mewarnai botol tersebut, kalian bisa menempelkan. Jadi kalian bisa menempelkan kertas yang sudah kalian warnai dengan pensil warna atau krayon ataupun kalian gambar, tempelkan ke botol agar botol tersebut menjadi menarik, agar menjadi vas bunga yang menarik. Kemudian yang terakhir, jadilah vas bunga tersebut. Yang terakhir, setelah dibuat langkah-langkah tersebut, akhirnya kalian bisa menghasilkan vas bunga dari botol bekas tersebut. Dan setelah selesai, kalian bisa menambahkan tumbuh-tumbuh tanaman atau bunga ke dalam vas bunga tersebut. Dan jangan lupa memberikan air agar tanaman atau bunganya tidak mati. Oke anak-anak? Oke. Dari sini semuanya masih ada yang kurang paham ataupun udah paham semua anak-anak? Oke, berarti dari sini semua kalian udah paham. Alat-alatnya mudah didapatkan, langkah-langkahnya gampang, tidak susah, kalian bisa melakukannya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak membawa alat-alat atau bahan-bahan tersebut, dan tidak ada alasan untuk tidak bisa
membuat vas bunga dari botol bekas tersebut. Oke anak-anak? Oke. Jadi keseluruhan pembelajaran kita hari ini ialah kita membuat botol bekas dari barang-barang yang tidak dipergunakan lagi untuk menjadikan barang itu menjadi manfaat, dari yang tidak berguna menjadi barang berguna, dari yang tidak bernilai menjadi barang yang bernilai, sehingga kita bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita dengan bahan-bahan yang ada di sekitar rumah kita. Jadi tidak menggunakan modal yang mahal ataupun sulit, dengan langkah-langkah yang pastinya kita bisa kerjakan di rumah ataupun nanti kita kerjakan di sekolah. Oke anak-anak, semuanya paham? Oke, tugas minggu depan kita akan mempraktekkan cara membuat vas bunga dari botol bekas tersebut. Jangan lupa bawa alat-alatnya atau bahan-bahannya, dan kalian catat semuanya hari ini, alat-alatnya apa saja, langkah-langkahnya apa saja, dan minggu depan kita akan mempraktekannya. Jadi jangan ada yang lupa membawa alat-alat atau bahannya. Dan ingatkan juga ke teman kalian untuk mengerjakan nanti tugas membuat kerajinan vas bunga dari botol bekas tersebut dengan membawa alat tersebut. Oke anak-anak? Oke, dan minggu depan juga yang hari ini masuk jangan lupa untuk tidak membawanya. Dan ibu berharap minggu depan kalian yang masuk tetap masuk juga ya, untuk mengerjakan nanti praktik membuat kerajinan tersebut. Oke, karena waktu istirahat juga sudah bunyi, sudah bel istirahat, jadi kita akhiri saja materi pembahasan tentang kerajinan vas bunga dari botol bekas tersebut. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.